Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta narasumber kita di Bapak Ustadz Ikhwan Nasution, dan tema kita masih yang sama mengenai hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih bersama juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Mukmin dan juga An-Nabah tentunya ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik, kita mau ke pertanyaan berikutnya. Boleh silakan, ada ibu-ibu dari An-Nabah atau dari Al Mukmin? Silakan. Ada? Belum? Belum ada? Oh, boleh. Silakan ibu yang megang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al Mukmin, Pak Ustadz mau tanya sedikit. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya di negara kita Indonesia ini, lagi gencar-gencarnya, nggak bisa saya ungkapkan, kemungkinan kita semua sudah tahu. Yang saya mau tanyakan dan mohon petunjuk juga dari Pak Ustadz, apa kiat-kiat kita untuk menahan diri kita supaya tidak juga ikut-ikutan seperti mereka, mungkin mengunggah di medsos atau ikut-ikutan meng-like atau apapun juga, itu yang sebenarnya mungkin cuman rekayasa tapi kita ikut-ikutan. Yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, kiat apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz supaya kita tidak ikut-ikutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tentang demonstrasi ya Bu ya? Oke, baik, tentang demonstrasi. Ibunya bukan termasuk ibu-ibu jilbab pink kayaknya Pak ya. Oke, boleh silakan Pak Ustadz, gimana kiatnya agar kita ini tidak ikut-ikutan dan mungkin bisa men-sharing apa yang benar, apa yang salah gitu Pak Ustadz, silakan. Baik, ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisanihi, fa illam tastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka kata Nabi, robahlah dengan tangannya. Kalau tak mampu robah dengan tangannya, maka robahlah dengan lisannya. Kalau tak mampu dengan lisannya, maka robahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya melihat kemungkaran itu diajarkan robah dengan tangan. Apa itu tangan? Kekuasaan. Kalau ada kemungkaran di tempat kita, kita punya kuasa, robah kemungkaran itu. Maka kita tidak boleh diam dari sebuah kemungkaran. Itulah setan bisu namanya. Diam dari kemungkaran. Kita robah dengan tangan, kekuasaan. Tapi tentu dengan cara arif dan bijak. Kalau tak mampu, tak ada kekuasaan, maka robah dengan lisan. Lisan itu artinya ya boleh kita mungkin nasihati, boleh mungkin dengan tulisan, mungkin hari ini dengan share-share nasihat dan sebagainya, atau mungkin dengan surat kaleng, surat cinta dengan nasihat, boleh. Kalau tak mampu dengan lisan, robah dengan hati. Artinya apa? Mendoakan dia. Membenci kemungkaran, itulah yang disebut selemah-lemah iman. Kalau hari ini kemungkaran kita benci, kita bukan benci orangnya, kita benci perbuatan kemungkarannya, berarti kita masih ada iman, tapi iman yang paling lemah. Maka tanda tanya kalau ada kemungkaran terus kita tidak membenci, kita anggap hal itu biasa, berarti positif kita sudah tak beriman. Maka itu Ibu. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Ya sebenarnya demonstrasinya itu sah-sah saja. Karena negara kita kan berasaskan demonstrasi. Demokrasi pula ya. Demokrasi ya boleh mengeluarkan pendapat, ya, saran dan sebagainya. Dan itu dibolehkan negara. Cuman kan ada prosedurnya, harus ada izin mungkin, selama diizinkan. Yang kita tak sepakat itu kan ketika ada anarkismenya, kerusuhannya, yang merugikan, ya semua kita ikut merasakan rugi. Yang tidak demon pun rugi, semua rugi, negara pun rugi. Nah, tapi kita tidak hanya langsung menyalahkan demonstrasi. Kenapa ada timbul demonstrasi? Di situ kan pasti ada kesenjangan. Betul. Harusnya kita juga berkaca. Demonstrasi ini tak mungkin terjadi kalau tidak ada kesenjangan. Tidak ada pemicunya ya Pak. Iya, tidak. Kalau semua mungkin sejahtera, baik-baik saja, tak mungkin demonstrasi kan. Nah, tapi di situ kenapa ada muncul? Ya, kita tidak langsung menyalahkan mereka yang demon. Demon itu boleh menggunakan haknya.
Tetapi ketika ada dosa berarti ada yang salah nih dengan kita. Ini yang kita perbaiki. Oh, atapnya bocor nih. Yang perbaiki gentengnya, bukan dipanggil ustadz. Terkadang kan genteng yang bocor yang dipanggil ustadz. Ya Allah, jangan sampai bocor ini aja. Kan itu kondisinya sekarang. Oh, jangan sampai demo, jangan berhenti demo dia. Yang masalahnya ini bukan masalah agama ini masalahnya kan. Ini adalah masalah ada kesenjangan. Nah, itu yang kesenjangan yang hendaknya kita perbaiki. Kalau tidak ada kesenjangan, kita insya Allah damai-damai, baik-baik kita. Kayak dicontohkan di Lampung kan, sambil duduk dengan para pejabatnya, demonya sambil duduk. Aman toh, tak ada anarkisme. Artinya jangan memponis satu sisi, ada yang harus hendaknya kita. Bagaimana kita yang meng-share-share? Ya betul. Kalau datang berita, kan dalam ayat itu, kalau datang berita, ada perintah Allah di situ yang perlu kita perhatikan. Fatabayanu. Artinya tabayun dulu, cek dan recheck dulu. Klarifikasi. Itu Ibu ya tadi, itu ya betul ya. Itu. Klarifikasi, Pak Ustadz. Kita cek dulu benar nggak? Kalau benar boleh share. Tapi kalau kita ragu ini kayaknya nggak benar, nanti kita tergolong orang yang ngadu domba. Ngadu domba berarti kita tolong menolong dalam ngadu domba. Tahan aja lah. Tapi ya kita tidak bisa nyalahkan media hari ini. Hebat, luar biasa media itu ya. Yang bisa menggugurkan anggota DPR media itu hari ini ya. Bisa menghancurkan rumah, nauzubillah. Maka kita nggak usah, kita tak bisa merubah orang. Kita tidak bisa memaksa orang. Jangan. Tapi kita bisa merubah diri kita. Maka nggak usah ikut-ikutan. Kita nggak bisa maksa, jangan. Orang nggak bisa dipaksa, media sosial nggak bisa diatur. Ya, luar biasa. Tapi kita bisa mengatur kita. Bagaimana cara ngatur kita? Minimal ya stop aja jempol kita. Oh, ini aku ragu kebenarannya. Udah nggak usah di-share. Cukup untuk konsumsi kita atau mungkin keluarga kita saja. Tapi tidak usah di-share kepada yang lain. Itu saja mungkin. Maka kita tidak bisa merubah bangsa ini, tapi kita bisa merubah diri kita ini dengan bagaimana berbuat baik. Maka kalau semua individu baik, maka hadirlah negara yang baik. Masya begitu Allah, Bang. gitu ya, baik, luar biasa. Nah, ada lagi pertanyaan nih Ibu, kalau nggak ada balik ke saya nih. Ada? Nggak ada ya. Nah, Pak Ustadz, ini kan kita tadi kan kalau memaknai dari hikmah dari dari Maulid Nabi ini sendiri, tentunya kan kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW tentunya. Nah, kalau kita cinta sama pasangan kan itu biasanya kita memberikan sesuatu, memberikan hal-hal yang menurut kita itu baik berupa harta dan lain sebagainya, kasih sayang. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad ini bentuk yang ingin kita berikan kepada Nabi Muhammad ini seperti apa? Itu apa Pak Ustadz? Jangan dulu jawab, kita mau jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.